Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kembali kami datang kepadamu di pagi hari ini, mengucap syukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lalui. Dan sebelum kami memulai seluruh kegiatan kami di sepanjang hari ini, kami mau merenungkan firman Tuhan. Urapilah kami semua ya Tuhan, sertailah hati dan pikiran kami, agar kami dapat fokus, kami dapat mengerti dan memahami akan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, bacaan firman Tuhan pagi hari ini di dalam kitab Mazmur pasal 51 dengan tema hati yang mau dibentuk. Ayat yang kelima tertulis demikian. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, memang tidaklah mudah bagi kita untuk menerima teguran dari orang lain. Seringkali kita menjadi tersinggung atau merasa direndahkan. Bahkan mungkin saja kita bisa menjadi marah ketika orang lain menegur dan mengingatkan kesalahan yang telah kita perbuat. Ada teguran yang mendidik, yang membuat seseorang sadar akan kesalahannya, namun ada pula teguran yang justru mematahkan semangat. Teguran yang bertujuan untuk mendidik dan meluruskan jalan yang bengkok adalah yang sesuai dengan firman Tuhan. Seperti teguran Nathan terhadap Daud berkenaan dengan perselingkuhannya dengan Bathsheba. Dikatakan di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 9, "Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu, kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon." Bapak, Ibu, dan Saudara, meskipun sebagai raja atau pemimpin besar, Daud tidak tersinggung dengan teguran itu. Sebagai seorang pemimpin besar pun, kita juga harus siap menerima teguran. Karena pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mau menerima teguran. Inilah yang disebut dengan kerendahan hati. Alkitab menegaskan di dalam Yakobus pasal 4 ayat 6, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Daud menerima teguran keras dari Nabi Nathan yang akhirnya membuat Daud bertobat dan menuliskan Mazmur pasal 51 ini sebagai doa pengakuannya. Dengan hati yang hancur, Daud datang kepada Tuhan dan memohon pengampunan atas segala dosa-dosanya, memohon pengudusan serta perkenanan Tuhan. Daud juga senantiasa membuka hati untuk dikoreksi dan diselidiki oleh Tuhan. Dikatakan di dalam Mazmur 51 ayat 12, "Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan rohmu yang teguh." Maksudnya adalah hati yang terbuka merupakan hati yang siap ditegur dan dikoreksi oleh Roh Kudus. Karena memiliki hati yang tulus dan jujur, mengakui dosa-dosanya di hadapan seluruh rakyat, dan tidak takut dipermalukan oleh manusia, Daud akhirnya beroleh pengampunan dari Tuhan. Ini jelas bahwa pertobatan menghasilkan pemulihan dan urapan yang baru. Setelah jatuh, Daud tidak membiarkan dirinya terpuruk. Ia tetap bangkit sekalipun harus bayar harga yang sangat mahal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, asal kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, siap ditegur, dan mau bertobat dengan sungguh-sungguh, yakinlah Tuhan pasti akan memulihkan keadaan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk pesan firman Tuhan yang berbicara kepada setiap kami. Firman-Mu sungguh mengingatkan dan memberikan kami teguran untuk kami dapat memiliki kerendahan hati. Kerinduan kami ya Tuhan, kami ingin selalu mau dibentuk oleh firman-Mu seperti bejana tanah liat. Kami terus berdoa, memohon kuasa Roh Kudus-Mu untuk dapat melembutkan setiap hati kami, sehingga hati kami dapat terbuka dan menerima setiap taburan firman-Mu. Dan kami juga memohon berilah kami kekuatan untuk dapat melakukan segenap firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.